Ya mama itu, ya mama itu. Iya. Nah, itu dong. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Anizar yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kita ikuti tausiah atau ceramah agama tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Maigus Nasir MPD. Kepada Al-Ustadz, kita silakan dengan segala hormat. Ini komik yang vokal menawari itu kan, keduaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Abrar yang saat ini dinakodai oleh Buya Dr. Andes Zainal Zen yang tadi telah memberikan sambutan kepada kita bersama. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pemuka masyarakat, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, serato mande-mande, bundo kanduang limpape rumah nanggadang. Teristimewa anak-anak santriwan, santriwati, pelajar TPQ. Ini baru sampai TPQ. Nah, mudah-mudahan sudah ada TQA-nya. Ini baru TPQ karena nama ngaji cuma anak, dan mengaji cuma anak sejauh dari ibu-ibu teh, dan mengaji kini cuma anak SD. Anak SD sampai tingkatan TPQ atau MDTA. Nah, ke depan awak berharap anak SMP juga kembali belajar Al-Quran melalui tingkatan TQA atau MDTW. Lai setuju ibu-ibu? Anak-anak mengaji, lihat setuju?
Tunggu dulu, berkursus diwajibkan. Ya, diwajibkan. Ya. Jua diwajibkan, jo regulasi, jo aturan. Ini batu anak SD na mengaji, apakah dek kareh dorongan ranggai, atau dek aturan? Anak-anak na mengaji kini adalah anak SD itu mengaji dek kareh dorongan ranggai atau dek aturan. Perda nomor 6 tahun 2003 ketika ambo dulu jo kawan-kawan DPRD Kota Padang melahirkan perda tersebut. Sebab karena risau 65% anak-anak di Kota Padang tidak bisa baca Al-Quran. Tuh, kini anak-anak sangat memprihatinkan kembali, sebab nama ngaji sampai SD baru kenal huruf Al-Quran. Alun bisa baca Al-Quran. Itu maka tadi nama ngaji ustazah. Nama ngaji adalah guru. Karena anak-anak awak alun sampai ke tingkatan TKA-nya. Jauh jamaah, mohon maaf jamaah, ya jamaah. Habis dibuat peraturan anak SMP wajib belajar TKA. Kalaulah TKA-nya, insya Allah nang ketampil besok anak-anak awak yang baca Al-Quran, karena nyolah santiang membaca, karena lah sampai kepada tingkatan TKA atau MDTW. Kalau dulu namanya TPA, TPSA. TPA dasar, TPSA lanjutan. Kalau lah TPSA itu nyolah bisa ikut musabaqah tilawatil Quran. Ya Ibu? Ya Bu? Ya. Makanya dulu bulan Ramadan ada kegiatan MTQ. Ya dah. MTQ tidak ada listrik. Yang ada cuma lampu strongken. Sampai jauh-jauh halau. Tapi semangat tinggi. Batas semangat tinggi dek kerana awak punya anak-anak yang hebat membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan anak-anak, halo nana, beko sebelum apa tutup ceramah, apa memberi pertanyaan. Siapa bisa menjawab dapat hadiah uang tunai. Ini hadiah. Tapi anak-anak ya, anak. Karena amak-amaknya lah hebat-hebat. Ya. Untuk amak-amaknya berikut lain loh nan kedegil. Judul tablik akbar wa malam kini, selamatkan negeri dengan iman dan takwa. Selamatkan negeri dengan iman dan takwa. Bapak dan Ibu, orang yang paling istimewa di hadapan Allah, siapa orang yang paling istimewa di hadapan Allah? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Cik dia. Kecapat tadi, orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah,
orang yang paling disukai Allah adalah orang yang bertakwa. Ada dalilnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antaramu. Satu. Ya. Yang kedua, anak yang paling dirindukan oleh Allah. Anak yang paling dirindukan oleh orang tuanya dalam pandangan Allah. Diulang kalimatnya, anak yang paling dirindukan oleh orang tua dalam pandangan Allah adalah anak yang dicontoh oleh orang yang bertakwa. Anak yang dicontoh oleh orang yang bertakwa. Ada dalilnya, doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Doanya ibu one-one, doanya, doanya Rabbana atina cik sana dapat. Anak lain dari atina fi dunia lah. Rabbana atina yuk. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Kata Allah, mintalah kepada Allah. Atau yang diminta, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pasangan hidup, istri atau suami dan anak keturunan yang membahagiakan hati kami, yang menyejukkan jiwa kami, yang menyenangkan kami, dan contoh buat orang-orang yang bertakwa. Baru dua ya. Dan pertama, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan kedua, anak yang paling dirindukan di mata Allah, anak yang membahagiakan orang tua dan contoh tauladan buat orang yang bertakwa. Ibu-ibu, bapak sekalian, dua. Yang ketiga, ketika negeri dihuni, oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka negeri itu akan diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Halo, ibu, one. Lebih sawat lanjian. Oke. Ketika negeri dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka negeri itu diberkahi oleh Allah.
Tapi kalau tidak, Allah datangkan bencana di negeri itu. Ya. Yang ketiga, apabila suatu negeri didiami, dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka negeri itu akan diberkahi oleh Allah. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ibu-ibu jamaah yang amba hormati, sudah balai. Ya. Negeri apabila didiami, dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka negeri itu akan didatangkan keberkahan. Akan tetapi apabila negeri itu didiami oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan bencana di negeri itu. Inilah saya lihat di medsos, berita yang beredar di media sosial, Sumatera Barat akan terjadi gempa besar. Gempa besar yang berpotensi tsunami. Namanya patahan Megatrans Mentawai. Megatrans Mentawai. Kalau terjadi gempa itu, ini punya carian buaya dia. Terima kasih banyak. Ya. Lalu ibu mencari suaramu. Suaraku sejak 10 hari menjelang Maulid sampai kini tidak berhenti-berhenti, rata-rata 5 sehari. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini berita yang beredar, Sumatera Barat akan terjadi gempa besar di atas 8 skala Richter, sehingga ini menjadi perhatian oleh dunia. Tidak hanya Indonesia yang berikan perhatian, dunia berikan perhatian. Ya, bahkan ada rencana di daerah Lubuk Kilangan, di Rimbo Data, akan dibangun pusat logistik regional Sumatera, logistik kebencanaan akan dibangun di Rimbo Data itu, pusat logistik kebencanaan regional Sumatera. Sebab salah satu Sumatera Barat menjadi ancaman bencana. Itu di mata manusia. Awak hormati kajian ilmuwan, penelitian profesor bahwa
sekali sekian ratus tahun daerah itu akan kembali terjadi gempa skala kekuatannya di atas 8, sekian skala Richter. Itu di depan manusia. Kalau di Allah bacanya kata Allah apa? Tidak akan pernah terjadi bencana. Nana, halo Nana, ninyo pertanyaan, ninyo hadiah. Apa nih sekalian? Kata Allah, jangan pernah takut dengan bencana akan datang di negeri kita selama penduduk negeri itu beriman dan kalau kini bah kira-kira mungkin tidak bencana itu tiba kira-kira penduduk negeri waktu kini situasinya bah lagi kuat imannya. Anak-anak wak kini mangani. Kini anak-anak wak sibuk jual narkoba. Data di BNN, Badan Narkotika Nasional Wilayah Sumatera Barat, BNK, Badan Narkotika Kota Padang ini tak satu pun RW yang tidak dimasuki lagi oleh narkoba. Sehingga setiap hari ditemukan kasus tertangkapnya kalau tidak pengedar pemakai. Ibu-ibu, Sumatera Barat nomor 1 LGBT-nya. Ya, orang yang berperilaku menyimpang. Ya. Ukuran nomor 1-nya biar jumlah LGBT dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ya. Bahkan di Kota Padang sering tertangkap pelaku LGBT itu. Ya. Di Padang, di Bukit Tinggi. Kira-kira kalau datang bencana wajar nak? Wajar nak? Karena banyak penghuni yang sudah jauh dari nilai-nilai iman dan di Padang ini yang paling meresahkan apa? Tawuran. Nah, mudah-mudahan anak awak lelungkan naik. Atau tawuran bacaka antar pelajar. Namanya rancak bu. Namanya Liberty. Nama kelompoknya Liberty. Atau Liberty libas berani mati. Libas berani mati. Tak takutnya mati dah. Libas serang. Jadi dalam pikirannya menyerang orang dan siap untuk mati. Itu makanya nyebok parang. Ada yang ditemukan jadi mayat. Ada yang ditemukan pontong tangannya. Siapa dia? Anak-anak. Anak tingkat pelajar SMP. Anak tingkat pelajar SMA. Komandannya rata-rata usia 16 tahun. 16 tahun tu di mana kira-kira sekolahnya tu? Sekolahnya kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Ini sudah sangat mengkhawatirkan dan menggelisahkan.
sebab itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak ada jalan lain kecuali bagaimana mendidik mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu, lah tahu bacaranya. Ibu, lah tahu cara menjadikan anak wak beriman dan bertakwa. Alun kalau alun anda salah kudu. Aku anak-anak wak kini tidak sholat, anak wak kini tidak mengaji, ya, tidak salah. Karena alun tahu kecil Allah. Kalau ingin anak wak bertakwa, kau jawabannya. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa wak ke Allah. Ihdinas siratal, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Anak-anak, ibu-ibu, lihat tahu jalan yang lurus tuh. Apa tuh? Konyol. Wa anna hadza siratim mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah, ini dia Al-Quran. Atau ulama tafsir mengatakan, ini dia Islam. Islam adalah Al-Quran, Al-Quran adalah Islam. Inilah jalan yang lurus itu. Fattabi'uhu, maka ikuti dia. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti selain Al-Quran. Fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ketika engkau mengikuti selain Al-Quran, engkau akan hancur binasa. Engkau akan hancur binasa. Ketika engkau tidak lagi mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah mewasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di belakangnya kalimat kau ingin anak awak menjadi orang yang bertakwa, solusinya dia harus berpegang dengan Al-Quran. Ini banyak berpegang dengan Al-Quran. Membaca selun pandai lah. Beko kamu mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran selalu bisa. Ya. Makanya awak solat awak tidak berpengaruh ke diri awak. Karena awak tidak paham dengan apa yang awak minta dalam solat. Coba apa yang laki-laki, saya yang tahu arti surah Al-Fatihah. Ada yang tahu arti surah Al-Fatihah? Ada. Yang padusi anak-anak? Oke, nak sini. Ya. Sebutkan nama, baca salam, sebutkan namanya, di mana sekolahnya, lalu dibaca Al-Fatihah dan artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nama saya Aslan. Aslan.
Aslan. Oh, Aslam. Oke. Sekolah Aslam di mana? SD 20. Di mana itu? Simpang Kalumbu. Ya. Pakai Citra. Daki Citra. Ya, di Mungkonya ya. Kelas berapa? Kelas 1A. Kelas 1A. Ada orang tua dalam masa jika? Ada nenek. Oh, nenek. Papa mama enggak? Nah, nenek mana nenek? Tuh. Saya punya cucu. Mana nenek kau? Kau saya punya cucu kau? Mana neneknya? Oh, yang di Mungko. Oke. Nah, coba baca Al-Fatihah, kemudian baca artinya. Bismillah. A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya pembukaan. apa artinya? Arti surah Al-Fatihah yang baca tadi itu apa? Artinya Al-Fatihah. Bismillah artinya Bismillah. dengan nama Allah yang betul, yang maha kuasa, pengasih dan lagi maha penyayang. Oke. Ar-Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah. Ya, Tuhan sekalian alam. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim artinya yang maha pengasih, yang maha pengasih dan ada yang bisa bantu? Ayo, siapa yang bisa bantu? Yang bisa hafal arti surat Al-Fatihah, terjemahannya saja, coba. Siapa yang bisa baca terjemahannya? Ayo. Yang perempuan ada yang hafal terjemahan surah Al-Fatihah? Dada. Angin dingin. Dada yang berani. Ada yang berani? Enggak. Enggak ada yang berani. Bersuka. Keberaniannya dikasih hadiah. Dapat itu 50.000 rupiah. Ya, besok dapat ya. Ya. Kelas berapa tadi? Oh, kelas 1. Iya, wajar lah. Nenek. Halo nenek. Cucu dapat hadiah 50.000 rupiah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, oke. Kita lanjutkan. Dalam Al-Fatihah, awak berdoa. Doa ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Cik apa doanya?
yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Kan dua penyegel. Cie, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus tadi apa? Jalan yang lurus tadi apa? Jalan yang lurus tadi apa? Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, ya Allah, beri aku jalan orang yang engkau beri nikmat. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Kira-kira kalau berbuat jahe awak, Allah senang atau banci? Allah senang atau marah? Marah. Karena Allah tidak suka dengan orang yang berbuat jahat. Mau dipoto di Bawaslu. Enggak apa-apa, adik-adik Bawaslu kita. Bahkan adik-adik Bawaslu datangnya bukan mengawasi orang mengaji lah, cuma mengawasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Dia ambil calon wakil kepala daerah, calon wakil wali kota Padang, maka Bawaslu datang. Ya, tidak usah risih mencari ada Bawaslu di luar. Ya. Beliau itu dalam rangka mengamankan pilkada. Baik, ibu-ibu sekalian, siapakah orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Lain tahu ibu, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Lain tahu awak, siapa orang yang diberi nikmat? Siapa orangnya? Ya, Allah ungkapkan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, kata Allah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa orang itu? Yang pertama, para nabi. Siapa? Para nabi. Nabi itu sakit nanya tetap merasa ni dia tidak pernah gelisah. Siapa yang sakit dan tidak pernah gelisah dan tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa terbebani, siapa nabinya? Nabi Ayub. Anni masaniyat dulu wa anta arhamur rahimin. Nabi itu orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua, siapa orang yang diberi nikmat? Orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang menjalankan kebenaran. Apa itu jalan yang benar? Al-Qur'an. Yang ketiga, wasyuhada'i, orang-orang yang gugur dalam memperjuangkan menegakkan agama Allah. Yang keempat, siapa dia? Wassalihina, orang-orang saleh. Wa asuna ulaika rafiqah. Kata Allah, mereka itulah sebaik-baik teman. Mereka itulah sebaik-baik teman.
Ibu-ibu, kini anak awak Josianya berkawan. Lek pernah ibu membaca sejarah Aidit. Lek tahu Aidit. Lek pernah menonton film G30 SPKI. Aidit itu siapa? Aidit itu siapa? Ketua Partai Komunis Indonesia, Ketua PKI. Ibu-ibu, siapa Aidit? Ketek-keteknya anak yang saleh. Ketek-keteknya dia anak yang rajin sholat. Ketek-keteknya dia seorang muazzin di masjid. Ayahnya ulama. Tapi ketikanya berkawan di saat sekolah dengan anak-anak komunis, buku nanya baca buku Marxis, buku nanya baca buku Lenin, berubah cara pikirnya dari seorang yang agamis menjadi anti terhadap agama. Ibu-ibu, hati-hati ya Allah. Kata Tuhan, kok berkawan, carilah kawan yang baik. Ya, siapa kawan yang baik? Ampek tadi. Para nabi tidak bersobok jawab, kecuali nanti di akhirat, insyaAllah. Amin. Yang kedua, orang yang benar. Orang yang benar. Yang ketiga, para syuhada. Yang keempat, orang-orang soleh. Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di tengah kondisi yang hari ini cukup memprihatinkan, anak-anak awal tidak lagi terpaut hatinya dengan masjid. Anak-anak awal sebagian besar sudah tidak pandai membaca Al-Quran. Anak-anak awal di luar sana sedang menghadapi persoalan bergelimang dengan kejahatan. Ada yang namanya LGBT, ada yang namanya narkoba, ada yang namanya tawuran, ada yang namanya geng. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak tidak didekatkan dengan agama. Oleh sebab itu, program ke depan bagaimana mengajak dan membawa anak kembali untuk memahami dan mengamalkan agama. Solusinya adalah masjid. Solusinya adalah pertama, ba'a membuat anak kembali datang ke masjid. Tadi disampaikan oleh Pak Zainal, oleh Pak Ketua awak, kalau ingin anak awak kembali masuk masjid, harus dibuat aturan yang memasuknya untuk masuk masjid. Seperti dulu ketika ambo di DPRD, anak SD dipasok ke masjid dengan perda. Ke depan harus ada banyak aturan yang membuat anak itu untuk masuk ke dalam masjid. Setuju? Satu. Yang kedua, siapkan fasilitas di masjid. Sekarang anak-anak butuh belajar. Belajarnya bagaimana? Belajar pakai HP. Harus dicari HP yang tidak membuat konten-konten yang merusak moral dan mental anak-anak kita. Ya. Bahkan peneliti mengatakan HP itu kalau nggak diawasi, dia sama dahsyatnya dengan narkoba. Orang kalau kecanduan HP, tinggal HP, balik pulang dia atau taruh jalan. Balik pulang atau taruh jalan. Bahkan sekarang ada anak kita 24 jam kali ngonyok jual HP. Ke depan pengurus masjid
Pak Zainal, pemuka masyarakat, Abah di masjid siapkan fasilitas. Kalau memang anak awak barajanya dengan HP, siapkan fasilitasnya, wifi-nya di masjid. Ambo selaku ketua DMI Kota Padang kini sedang merancang. Sakalanya di rumah baraja bakurung dalam kamar. Ya, kawannya dalam kamar tuh HP. Kecepak polisi, kejahatan tidak mesti diawali dengan niat, tapi kesempatan menimbulkan nih. Untuk itu ibu-ibu sekalian, kalau lain ibu jo anak-anak, lain ibu wak jo nagari awak, jo bangsa awak, yang hari ini terancam, hari ini disebut kembali akan datangnya bencana, maka didiklah anak kita menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan awak nan tua-tua selamat dunia akhirat awak, anak nan tinggal juga selamat dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada jamaah pada malam ini sebagai bentuk kerisauan terhadap anak-anak dan generasi kita, termasuk ancaman yang hari ini sudah terpublikasi. Sumatera Barat akan didatangkan, Sumatera Barat akan datang bencana gempa dalam bentuk mega transmentawai. Tapi Allah sudah menjawab, jawaban Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Insyaallah, sekira penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan di negeri itu keberkahan turun dari langit, keluar dari bumi. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi apabila negeri itu didiami oleh orang-orang yang membelakangi ayat-ayat Allah, tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan mendatangkan azab di negeri itu. Allah akan mendatangkan bencana di negeri itu. Silakan nanti dilihat Al-Quran Al-A'raf yang membaca surah Al-A'raf 96, baca sampai 99. Kecil Allah, kalian maunya bila bencana itu datang? Sedang lalu, sedang kerajo, sedang bermain, atau datang secara mendadak yang mengakibatkan engkau tidak akan sanggup untuk menghadapi atau mengelak daripadanya. Sebelum bencana itu datang, siapkanlah diri kita. Pertama, perbanyak amal. Ya Bu, lebaran musaji lamun juga 2 bulan. Kini musala abrar sudah menjadi masjid. Nyanyinya tidak akan ada nanti yang menolong awak kecuali amal awak. Nyanyinya itu bila Israel jasa dibaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan keinginan tak ada lagi gunanya harta kawan tadi sama saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela satu. Dan kedua, kecil Nabi,
Kalau awak meninggal, putus sekalian amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, awak bangunlah musajid kok mana kurang kita pasamuan. Yang kedua, wa takmirkan masjid. Tidak hanya fisik masjid yang kita bangun, tapi bahkan membuat orang senang dan betah dalamnya. Sedekah jariah, ilmu yang tanpa undi, kita didik anak-anak kita dalam masjid ini. Lalu yang ketiga, doa anak yang ibu jangan mati sewa dulu sebelum awak meninggalkan anak-anak awak yang soleh. Itulah nanti kok nyampang mati wak, itu yang akan mendoakan awak, yang akan menyelamatkan hidup awak dunia akhirat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.